Oke guys, welcome to Jalan Dekat Aja dengan gue Sidik Xiao. Di sini gue akan melakukan sebuah eksperimen ya ke DJI Osmo Action 6 yang gue pakai untuk konten video motovlog selama ini atau jalan-jalan yang baru ya 2 video 3 video ya kan. Nah, dukung aja channel gue agar bisa lebih maju dengan subscribe dan like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jadi kita tonton aja. Di DJI Osmo Action 6 ini dia mempunyai sensor lensa yang sangat bagus banget dan gede banget gitu ya, 1,1 inch square sensor, dimana kelebihannya adalah kita bisa melakukan satu kali shot dengan resolusi 4K yang kotak gitu loh. Biasanya kan kamera sensornya itu landscape gitu kan, bisa di mode portrait kalau diputar kameranya gitu. Jadi kelebihan di DJI Osmo Action ini ada mode yang namanya custom ya. Mode custom itu dia akan hasil akhirnya itu akan kotak kalau nggak salah 3800 pixel kali 3800 pixel sekian gitu kan. Dimana kelebihannya kalau kalian ingin konten kalian bisa langsung ada dalam satu shot, bisa kalian ubah ke mode landscape 16:9 atau 16 lebarnya, 9 tingginya, ataupun bisa di crop menjadi portrait gitu, atau 9:16 yang biasa digunakan untuk reels Instagram ataupun shorts YouTube seperti itu. Yang ingin dicari tahu di sini adalah pertanyaannya, dari awal gue coba ngerekam itu pakai settingan dari konten creator itu yang default atau yang disetting, dimana di sini itu defaultnya dia akan nge-landscape 16:9 4K gitu. Kekurangannya adalah kalau gue pengen ngambil rekaman untuk reels atau shorts itu kameranya harus disetting muter gitu kan, kameranya harus didiriin di portrait baru dia bisa nangkep layar yang sesuai defaultnya itu landscape dijadiin portrait gitu. Hasilnya kita akan cari tahu bareng-bareng itu apakah sama dengan default dan custom ataukah lebih turun ketika kita pakai custom yang square ini atau malah lebih bagus. Makanya itu yang bikin penasaran buat gue sih, makanya gue nyoba ini sih gitu. Oke, kita tonton aja hasilnya kayak gimana, check it out. Nah, dimana di video pertama ini adalah di 2 video ini ya, yang jelas 2 video ini modenya default atau landscape 16:9 4K. Ini sama-sama kita pakai 60 fps gitu. Ini pakai Rocksteady ya, jadi stabilizernya Rocksteady dengan natural white. Kemudian untuk color, ISO, shutter speed itu gua setting auto, cuma di lock di ISO nya itu 100 banding 100 sampai 800 ISO. Untuk EV nya itu pakai min 0,7 itu untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Kemudian shutter speednya auto ya, ini jadi sesuai dari cahaya yang ada pada saat ini. Gue ngerekam saat ini tuh di jam 10 pagi, lumayan cerah, berawan, cerah matahari juga. Kemudian color white balance nya itu di setting manual di 5200 Kelvin. Kemudian pakai color correctionnya di lock M, color correctionnya on, variable aperture-nya diotomatisin F2 sampai F4. Kemudian stabilization skenario-nya daily dan image adjustment-nya -2 poin -2. Di video pertama adalah default landscape gitu ya. Kita akan lihat hasilnya, cerah, tajam. Ini sih color di locknya gue aktifin ya, jadi dia ngasih warna yang lebih saturate lagi, keluar lagi warnanya. Karena ini siang sangat bagus banget cahayanya.
dan stabilannya juga mantep banget. Untuk DJI ini udah nggak diraguin lagi sih, namanya DJI ya, drone-nya aja gila. Kemudian kita jalan keluar. Oke, pencahayaan outdoor-nya bagus. Next, ketika ini default portrait itu ketika landscape kameranya diputar jadi diri ya, jadi portrait. Oke, tajam, cahayanya masuknya bagus, rapi sih, terus enggak terlalu ditajam-tajemin banget hasil dari kulit pori-pori segala macamnya. Bulu-bulu tangannya juga masih bagus banget kelihatannya ya. Kita coba jalan keluar. Oke. Ya mirip lah sama yang landscape. Oke, sekarang untuk penetapannya yakni pakai lensa kotaknya ya, square sensornya. Tajam tapi kayak lebih terang gitu ya, padahal ini white balance nya sama, kayak lebih terang, bulu-bulunya lebih soft, bulu tangannya itu lebih soft. Bagus sih, sama kok bagusnya. Gue kira kan karena dia square terus di crop akan turun lah dibanding sama yang udah di default dia dari awal tuh landscape gitu ya. Terus ternyata nggak turun hasilnya, warnanya juga masih main, mirip kok. Lihat aja hasilnya. Gua akan sandingin ya hasil dari square to portrait sama natural portrait. Oke. Masih stabil juga, namun plus minusnya kita akan ngomongin di belakang aja ya. Oke. Oke. Nah, ternyata simpulannya yang gue ambil adalah bagus juga. Jadi buat kalian konten kreator, youtuber, ataupun yang aktif di Instagram, buat reels, buat resolusi 4:3 gitu yang untuk postingan Instagram atau shorts YouTube, atau yang landscape langsung YouTube yang fix landscape, itu juga sangat worth it banget pakai DJI Osmo Action 6 ini, karena lensanya yang square ini sangat membantu. Kelebihannya itu, kekurangannya jelas harus jago framing yang jelas sih. Kenapa gue bilang gitu? Karena dari kotak itu, kalau kalian framingnya melenceng dikit aja, kalian misalnya pakai rasio ban 1/3 gitu, 1/3 kaliannya di sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian kepala kalian agak naik dikit gitu loh, itu pas di crop ke landscape karena framingnya nggak bagus, kepotong men gitu, dia pasti motong gitu. Walaupun hasilnya sangat bagus, resolusinya bagus, tapi hati-hati soal framing di mode custom square ini, karena kalau kalian melenceng dikit, nggak pas di tengah, pas di crop jadi landscape atau portrait, itu jadi kepotong gitu loh. Kelebihannya jadi nggak usah diputar-putar lagi kamera kalian buat nge-shoot lagi YouTube nih landscape, wah ternyata kita harus butuh reels juga, shorts juga, diputar lagi, atau kalian pegangnya jadi terbalik gini, itu udah nggak butuh lagi di sini. Hasilnya bagus, warnanya bagus banget, dan di sini gue ngerekamnya gue pakai DJI Osmo Action 6 itu. Jangan lupa subscribe, like video ini kalau kalian suka, jangan lupa tontonin terus video-video gue. Mungkin sebulan adalah beberapa kali gue akan melakukan touring, atau semoga kalian bahagia, semoga kalian happy terus. Enjoy this video, thank you.